Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kami panjatkan rasa puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan sehat walafiat, panjang umur kita, dan juga masih bisa diberikan kesempatan silaturahmi di hadapan sahabat-sahabat semuanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kami sanjungkan kepada beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semuanya termasuk umatnya yang telah mendawamkan sholawat, ya, karena membaca sholawat ini adalah merupakan perintah, ya. Semoga kita besok kelak mendapatkan syafaat baik di dunia maupun di akhirat. Amin ya robbal alamin. Apa kabar sahabat-sahabat semuanya? Apa kabar mengenai sholawatnya? Ya, semoga istiqomah, jangan bosan dan jangan lelah, ya, jangan putus asa, ya, karena membaca sholawat ini adalah merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala yang tercantum di dalam Al-Qur'an. Ya, Allah beserta malaikatnya pun bersolawat. Maka diperintahkan kita supaya melaksanakan membaca sholawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat-sahabat semuanya, ayo membaca satu sholawat dulu. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Ayo sama. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Semoga kita adalah termasuk orang yang ahli membaca sholawat, ya. Di dalam hadis Rasulullah disebutkan, man sholla alayya sallallahu alaihi biha asron. Siapa yang membaca sholawat kepadaku, kata Rasulullah, satu kali akan dibalas Allah Subhanahu wa taala 10 rahmat. Subhanallah. Satu dibalas 10 rahmatnya. Sahabat-sahabat semuanya, kita masih ingat bahwa niat membaca sholawat adalah mencari ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua adalah memohon agar kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, baik di dunia maupun di akhirat. Syafaat di dunia, syafaat adalah artinya itu pertolongan. Mendapatkan syafaat sehingga hutang kita lunas. Kita bisa mendapatkan syafaat sehingga bisa pergi ke tanah suci. Mendapatkan syafaat sehingga kita bisa membeli mobil. Syafaat pertolongan Allah Subhanahu wa taala ini memang yang kita harapkan. Pertolongan dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah kita harapkan baik di dunia maupun di akhirat. Di dalam hadis Rasulullah diterangkan, ya, yang artinya seperti ini. Barang siapa yang membaca sholawat sehari semalam, ya, artinya sehari semalam, ya, itu 24 jam, 100 kali, maka
Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengijabah 100 kali hajatnya. Hajat kita akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala 100 kali. Di dalam hadis diterangkan yang 70 kali akan diberikan besok di akhirat. Itu hajat kita yang 70 akan diberikan di akhirat. Kemudian yang 30 hajat kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia. Karena hajat kita ini adalah banyak sekali. Maka di dunia sudah diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala 30 hajat. Itu adalah diberikan di dunia. Ya hajat apa saja? Ya, hajat apa saja yang sebanyak 30 hajat kita. Ya, seperti yang saya sampaikan tadi, 1 hajat yaitu pergi ke tanah suci. 1 hajat kita ingin punya mobil. Selanjutnya ingin diperluas, dikabulkan hajat kita agar mempunyai rezeki yang melimpah. Hajat kita yang 30 adalah banyak sekali. Ya. Banyak. Itu akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dunia, yang 70 di akhirat, yang 30 adalah di dunia. Sahabat-sahabat semuanya ya. Ini saya sampaikan berkali-kali. Sahabat-sahabat sudah tahu bahwa membaca sholawat itu adalah 10 kesalahannya. 1 membaca sholawat itu akan dihapus dosa kita. 10 dosa kita akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian 10 derajat kita akan diangkat oleh Allah. Kemudian 10 akan diberikan kebaikan. Kemudian 70 akan dibukakan 700 pintu rahmat. Ya, 700 pintu rahmat. Itu ya. Dan akan dititipkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sifat kasih sayang kepada orang yang membaca sholawat. Jadi orang yang membaca sholawat itu adalah semua orang adalah ada rasa kasih sayang, rasa simpati, terkecuali orang-orang yang munafik. Orang-orang yang munafik walaupun ada membaca sholawat, dia akan masih tetap tidak senang. Sahabat-sahabat semuanya, kemudian 10 dosa kita akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertanyaannya yang banyak ditanyakan baik di WA maupun di kolom komentar itu adalah masalah hutang. Ya, masalah hutang ya. Hutang kita walaupun sudah membaca sholawat, sudah istiqomah, itu adalah masih. Nah, itu hutang kita ya. Yang banyak menanyakan adalah masalah hutang. Sahabat-sahabat semuanya, hutang adalah merupakan kesalahan kita ya. Maka kita yang sudah terlanjur punya hutang harus ingat bahwa yang punya hutang itu tidak sahabat sendiri. Tidak kita sendiri, seluruh orang yang hidup ini adalah punya hutang. Ya, punya hutang semuanya. Maka kalau yang sudah terlanjur punya hutang, perbanyaklah membaca sholawat. Ya, perbanyaklah membaca sholawat. Insya Allah hajat-hajat kita berdasarkan hadis tadi ya akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
doa-doa kita. Ya, doa kita ya bukan berarti terus turun uang, terus lunas. Memang ya ada juga yang mendapat keajaiban, mendapat rezeki yang tidak disangka-sangka. Oleh karena itu tetap istiqomah membaca sholawat walaupun masih punya hutang. Jangan karena hutang ya, karena ditagih hutang, karena angsuran itu adalah jadi pening. Jangan ya. Jadi kita tetap istiqomah membaca sholawat walaupun hutang belum selesai, walaupun angsuran belum jalan, tetapi hati kita adalah sudah tenang. Nah, insya Allah kalau sudah tenang adalah nanti doa-doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada jalannya. Ya, sehingga beban kita yang kita anggap beban adalah bisa selesai. Maka yang terakhir ya kita tetap bersolawat, ya tetap bersolawat. Insya Allah doa-doa kita secepatnya akan diijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang terpenting adalah istiqomah, kemudian yakin, kemudian adalah berprasangka baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jangan fokus hutangnya. Fokuslah bersolawat, yakinlah, berprasangka baik, berprasangka baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Demikian, semoga yang sedikit ini bermanfaat untuk kita semuanya, ya khususnya kepada yang sudah masuk grup dan umumnya kepada sahabat-sahabat semuanya, bahwa syafaat ini adalah kita perlukan baik di dunia maupun di akhirat. Bahwa dengan dosa kita yang banyak ini maka menghambat rezeki yang akan turun. Maka dengan memperbanyak sholawat ya sehingga dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, karena yang menghambat rezeki itu adalah dosa. Kalau dosa kita sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, nanti adalah akan mudah datang rezeki kepada kita semuanya. Demikian, mohon maaf atas segala kesalahannya. Bagi sahabat-sahabat yang punya kisah, ya kisah mengenai keberkahan sholawat, dan juga mau masuk grup, ya yang masuk grup tidak bayar. Kami persilahkan masuk di WA saya 08 12 7515 4442. 08 12 7515 4442. Mohon maaf, thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.